Untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita memulai dengan persiapan. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan kelasnya. Baik Pak. Bersedia siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan mengabsen adik-adik sekalian. Untuk itu diharapkan kepada adik sekalian mendengarkan namanya. Baik Pak. Abdurrahman, Hadir Pak. Fani Andriani, Hadir Pak. Sri Mauliana, Hadir Pak. Aprilia Triandariman, Hadir Pak. Nur Magfira, Wisnu Septianto, Hadir Pak. Rangga. Hadir Pak. Baik, masih ada yang tidak disebutkan namanya? Tidak ada Pak. Oke. Sebelum kita memasuki materi, saya akan boleh menggambarkan untuk apa kita belajar atau kita berada di ruang ini. Untuk itu, kepada adik sekalian dapat memahami suatu konsep belajar tersebut, di mana kita berada di sini, yakni untuk melakukan pembelajaran, di mana siswa tuntut untuk belajar, sehingga dalam kondisi itu siswa dapat mendapatkan suatu perilaku, yakni baik dalam konteks kognitif maupun psikomotorik sampai kepada ranah persepsi atau nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam suatu ruang lingkup masyarakat dapat diimplementasikan. Kemudian saya akan membacakan beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kompetensi dasar yakni 3.3, menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Kemudian 4.3, mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni memahami perbedaan sosial, perbedaan individu dan perbedaan antar kelompok di masyarakat tersebut. Pada pembelajaran kita kali ini, saya akan menampilkan beberapa video yang ini mengenai suatu sertifikasi maupun perbedaan-perbedaan antar golongan masyarakat dalam suatu masyarakat di suatu negara. Untuk itu kepada adik sekalian untuk memperhatikan video tersebut dengan seksama, dikarenakan setelah itu saya akan memberikan suatu pertanyaan kepada adik sekalian. India adalah negara yang hingga kini masih menganut sistem kasta. Sistem ini menjadi semacam garis pembatas yang tidak bisa ditembus dan disatukan. Kasta kerap membuat seseorang menganggap dirinya memiliki martabat yang lebih tinggi, sekaligus menganggap orang lain berada pada tingkatan yang lebih rendah. Di negeri tepian Sungai Gangga ini, sejak lahir, manusia sudah distempel dalam garis kehidupan kasta yang lebih dikenal dengan sistem Jatis. Sistem itu menjadi semacam belenggu kehidupan yang menjadikan orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin nelangsa dan tersingkirkan. Secara umum, ada 4 kasta yang berlaku di India, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di puncak hierarki adalah para Brahmana yang sebagian besar adalah guru dan intelektual dan diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian datanglah para Ksatria atau para pejuang dan penguasa yang konon merupakan keturunan dari Brahma. Slot ketiga jatuh pada para Vaisya atau para pedagang yang diciptakan dari bahannya. Dan di bagian bawah adalah kaum Sudra yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar. Sedangkan kasta Dalit adalah kasta terendah di India yang bahkan tidak dimasukkan dalam 4 tingkatan sistem tersebut. Sehingga kasta Dalit ini pun
digolongkan sebagai kasta yang kelima. Nama Dalit memiliki arti yang tertindas dalam bahasa Sansekerta atau yang terpecah dalam bahasa Hindi. Baik, setelah adik-adik sekalian memerhatikan video yang telah saya berikan, saya akan menanyakan kepada adik sekalian bagi yang tahu, yakni bagaimana kalian menanggapi hal tersebut. Kemudian apa yang melatar belakangi sertifikasi sosial yang tersebut. Untuk itu siapa siswa atau adik sekalian yang dapat memberikan kepada saya atau tanggapan mengenai video tersebut, serta apa yang melatar belakangi sertifikasi sosial tersebut. Saya, Kak. Ya, dipersilakan. Adapun tanggapan saya mengenai suatu keadaan atau kondisi pada video tersebut ialah di dalam suatu masyarakat India tersebut masih mengandung sistem kasta pada masyarakatnya dan sangat jelas terlihat pada video yang tadi digambarkan. Baik, terima kasih kepada Abril Tiran Dariman. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan saya yang kedua? Saya, Pak. Ya, dipersilahkan. Jadi menurut saya yang latar belakang stratifikasi sosial ini yaitu untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya yang dianggap sebagai ras paling baik dibandingkan dengan bangsa Dravida yang dianggap lebih rendah. Bangsa Arya merupakan bangsa pendatang, sedangkan bangsa Dravida merupakan penduduk asli, Pak. Ya, benar sekali apa yang tadi teman-teman sekalian katakan. Saya berterima kasih atas tanggapan serta jawaban teman-teman sekalian. Untuk itu kita beri apresiasi dulu kepada teman-teman yang telah menjawab. Baiklah, setelah adik-adik sekalian mengetahui apa yang telah atau gambaran pelajaran kita pada hari ini, setelah ini saya akan membuat atau menginstruksikan kepada adik sekalian untuk membentuk suatu kelompok yang dimana berjumlah 4 kelompok, yang dimana pada saat itu adik sekalian akan mencari tahu informasi mengenai apa-apa saja dalam materi tersebut. Untuk itu kepada adik sekalian diharapkan untuk duduk bersama anggota kelompoknya. Baik, Pak. Baiklah adik-adik sekalian, setelah adik-adik sekalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, saya kemudian mengharapkan kepada adik sekalian untuk saling bertukar pendapat atau materi kepada kelompok lainnya. Untuk itu kepada kelompok lain diharapkan mengirim putusannya kepada kelompok lain juga. Baik, Untuk itu Pak. silakan. Ya, setelah adik-adik bertukar pendapat dengan kelompok lain, saya kemudian mempersilahkan untuk adik-adik sekalian kembali ke tempat semulanya atau kelompoknya masing-masing. Baik, Kak. Baik, Pak. Ya, setelah adik-adik telah mendapat beberapa informasi dan materi yang dibawakan oleh temannya, kemudian saya akan memberikan kepada setiap kelompok atau perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau memberikan tanggapannya atau materinya di depan panggung ini. Untuk itu kepada setiap kelompok dipersilahkan. Baik, Kak. Baik, Pak. Adapun gambar yang dari kelompok kami dapatkan yaitu gambar Brahmana. Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, baik pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah secara umum. Dahulu kita bertanya tentang ilmu pengetahuan
menulis dan berbicara benar, baik, indah, menentukan dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian saya persilahkan kepada kelompok berikutnya, yakni kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi pada gambar yang telah kami dapatkan, kasta ini dibentukkan bagi mereka yang masuk ke dalam anggota lembaga pemerintahan maupun militer. Mereka yang masuk dalam kasta ini umumnya tidak memiliki harta pribadi, semuanya milik negara ataupun kerajaan. Golongan yang masuk dalam kasta kesatria adalah presiden, raja, menteri, dan tentara. Sekian dari ini melaporkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kemudian saya persilahkan kepada kelompok selanjutnya, yakni kelompok 3 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Trendarima, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kasta Waisa. Pada gambar yang telah diberikan tersebut merupakan kasta ketiga di dalam agama Hindu, yang dimana golongan ini berisikan petani, pedagang, dan tukang. Meskipun berada di kasta ketiga dalam agama Hindu, tetapi kasta Waisya sangat berperan dalam menjaga kemakmuran masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok sebelumnya. Kemudian kita beralih kepada kelompok selanjutnya, yakni kelompok 4. Untuk ini dipersilahkan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil materinya. Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dari kelompok 4. Adapun dari kelompok kami itu tentang kasta sutra. Sutra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sutra adalah artinya itu warna dalam agama Hindu, India, dan daerah-daerah lainnya. Sutra merupakan golongan masyarakat yang melaksanakan profesi dengan mengandalkan kekuatan jasmani, ketaatan, dan serta bakat ketekunannya. Tugas utamanya ialah berkaitan langsung dengan tugas-tugas memakmurkan masyarakat negara dan umat manusia atas petunjuk-petunjuk golongan lainnya serta melayani mereka. Mungkin saja dari kelompok kami. Lebih dari kurang memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada adik sekalian yang telah mempresentasikan beberapa materi dari yang saya berikan. Untuk itu kita berikan aplaus dulu kepada kelompok yang telah naik. Baiklah adik-adik sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Dalam hal ini kita berada dalam suatu sisi terakhir dari pembelajaran kita ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini, yakni suatu stratifikasi dan perbedaan dalam suatu ruang lingkup masyarakat pasti akan terjadi. Ini dikarenakan adanya suatu faktor-faktor pendorong dalam menciptakan suatu stratifikasi tersebut. Sama halnya pada masyarakat India. Dalam masyarakat India tersebut terdapat latar belakang, yakni untuk menjaga kemunian ras bangsa Arya yang dianggap sebagai ras paling baik dibandingkan dengan ras-ras yang lainnya, atau bangsa Dravida yang dianggap lebih rendah. Bangsa Arya merupakan bangsa pendatang, sedangkan bangsa Dravida merupakan penduduk asli. Baik adik-adik sekalian, dalam sesi akhir ini saya akan mempersilahkan kepada kelasnya untuk mempersiapkan teman-temannya dikarenakan kita akan menuju atau berangkat pulang. Bersedia siap. Beri salam.